Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada para mahasiswa mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul. Bertemu lagi dengan saya ya, Rini Handayani selaku dosen dari mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat ini. Pada sesi ketiga ini, materi yang akan disampaikan adalah mengenai sumber data sistem surveillance. Ya, kita pada hari ini dimasuk ke topik yang ketiga ya. Setelah topik ketiga ini kita pelajarin, diharapkan mahasiswa nanti mampu untuk menjelaskan prinsip dasar dan konsep surveillance kesehatan masyarakat, kemudian mampu menjelaskan tujuan penyelenggaraan surveillance Kesmas, mampu memahami cara menentukan sumber data dalam sistem surveillance. Oke, kita sedikit review dari yang sebelumnya. Apa sih kegiatan surveillance Kesmas itu? Tentunya surveillance Kesmas ini adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan lainnya, serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan, guna memperoleh dan memberikan informasi yang mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Jadi, ada data, kemudian data itu menghasilkan informasi. Nah, dari informasi itu baru kita lihat tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah kesehatan tersebut. Secara umum, prinsip surveillance tertera pada gambar yang sudah ditampilkan ya, bahwa di sini ada healthcare system ya, di mana ini sistem kesehatan kita seperti puskesmas, rumah sakit, kemudian ada public health authority, itu seperti Dinkes ya, Dinkes, Menkes gitu ya. Jadi data itu berasal dari yang namanya puskesmas, rumah sakit, bidan, klinik, dan lain-lain. Kemudian akan dilakukan pelaporan kepada pihak Dinkes ya. Nah, nanti di pihak Dinkes itu akan diolah menjadi informasi dan juga dilakukan interpretasi ya. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari data tersebut? Nah, nantinya analisis dan interpretasi ini akan membuat suatu keputusan atau decision dari pihak Dinkes, yang nantinya decision ini akan diberikan lagi dalam bentuk feedback ya, berupa actionnya seperti apa, tindakannya seperti apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang dilakukan surveillance tersebut. Nah, nanti tindakan itu akan dievaluasi melihat apakah datanya ya, data terkait penyakitnya dan program yang sudah dilakukan itu seperti apa. Apakah sudah bisa menyelesaikan masalah atau ada perlu perbaikan di bagian mana, itu akan dikumpulkan lagi, kemudian dilaporkan lagi, kemudian dilakukan analisis dan interpretasi, begitu juga seterusnya seperti itu. Prosesnya surveillance itu seperti itu. Ya, tadi itu proses yang saya ceritakan tadi ya, sedalam gambar ini seperti lingkaran ini, itulah yang disebut dengan dilakukan secara sistematis. Ada sistemnya, tidak boleh kebalik-kebalik, dan juga dilakukan secara terus-menerus. Kalau kalian lihat tanda panahnya itu tidak terputus ya, jadi dia melingkar terus kegiatannya di situ-situ gitu. Nah, konsep surveillance Kesmas ya teman-teman tahu tadi ya, dari data tadi kita lakukan kegiatan analisis dan interpretasi yang tentunya nanti akan menunjukkan gambaran kondisi permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan itu seperti apa ya. Kemudian kita lihat lagi lebih dalam, misalnya kita melakukan analisis lebih dalam untuk melihat faktor apa sih yang mempengaruhinya, kok bisa masalah sebesar ini kayak gitu ya, atau kok bisa masalah ini terjadi. Dari hasil itu kita bisa nanti menghasilkan juga ya informasi-informasi yang berguna bagi pemangku kebijakan, sehingga nanti pemangku kebijakan bisa membuat kebijakan apa untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Salah satunya bisa berbentuk seperti sistem kewaspadaan dini seperti itu ya teman-teman. Nah, berdasarkan Permenkes nomor 45 tahun 2014, penyelenggaraan sistem surveillance kesehatan itu kurang lebih ada beberapa jenis. Bisa surveillance penyakit menular, surveillance penyakit tidak menular, surveillance kesehatan matra, serta surveillance masalah kesehatan lainnya.
Kenapa sih surveillance kesehatan itu penting? Pertama, bisa untuk mendeteksi atau melakukan kewaspadaan diri terhadap KLB dan respon cepat. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi program pencegahan, pengendalian penyakit, dan penanggulangannya. Kita lihat apakah tercapai atau tidak. Kemudian kalau belum tercapai, apa masalahnya? Kalau sudah tercapai, apakah masih ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan, kayak gitu ya. Kemudian informasi situasi besaran masalah, tren penyakit sebagai bahan pengambilan keputusan. Kita lihat yang terkenanya apakah populasi tertentu, apakah populasi rentan, atau kelompok tertentu. Kemudian trennya apakah cenderung meningkat, cenderung menurun, cenderung tetap, kayak gitu ya, bisa kita lihat. Jadi nanti itu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk menentukan nanti kira-kira actionnya akan seperti apa. Kemudian dasar penyampaian informasi kepada stakeholder sebagai bahan pertimbangan juga ya teman-teman.